Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Creative. Dalam video kali ini saya akan review sebuah lampu LED untuk di kendaraan, khususnya untuk di mobil tapi juga bisa di motor. Dan di sini LED-nya itu dari ADN Lighting. Soket yang saya pilih untuk LED ini adalah H4. Di sini chipnya CSP3570 ya. Saya coba buka dulu isi kemasannya. Jadi ini dia penampakan LED yang saya akan review, yaitu dari ADN Lighting. LED ini saya beli di toko online dengan harga 200 ribuan, tepatnya itu 215 ribuan, tapi harga dapat berubah sewaktu-waktu. Buat kalian yang ingin tahu di mana saya beli LED ini, silahkan lihat di deskripsi video ini, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya. Untuk soketnya di sini saya pilih H4 yang seperti ini. Saya coba ambil salah satunya ya. LED ini adalah LED yang cukup terjangkau menurut saya, tidak terlalu mahal, 200 ribuan. Di sini saya bukan bicara tentang LED premium yang harganya hampir 1 juta, bahkan lebih dari 1 juta. Di sini saya review sebuah LED dengan harga yang tidak mahal ya, 200 ribu. Dan apakah LED dengan harga segitu worth it untuk digunakan? Buat kalian yang ingin mencari sebuah LED dengan harga terjangkau 200 ribuan, mungkin ini bisa jadi rekomendasi. Tapi sebelum itu kalian simak video ini bagaimana ulasan saya tentang LED ini, apakah worth it atau tidaknya dengan harga 200 ribu. Jadi bentuk LED-nya seperti ini, dia tanpa driver yang di luar, ada kotak drivernya, dia drivernya di bagian dalam. Dan sekilas ini seperti C6, tapi ini bukan C6 ya, ini lebih tinggi lagi dari C6. Di sini dia menggunakan kipas, lalu bahan yang digunakan di sini aluminium sampai ke batangannya sini. Di sini dia menggunakan chips LED CSP, bukan COB ya, dan ini adalah CSP yang biasanya itu lebih awet dari COB maupun yang halogen ya. Jadi ini chips yang cukup unggul menurut saya. Ada di atas dan di bawah dia, karena H4 ini double beam, high dan low. Ada soketnya pun, ini bisa kita lepas untuk pemasangannya. Jadi kita putar sedikit dan tarik keluar, ini bisa dilepas ya. Kemudian untuk pemasangannya cari posisinya, lalu putar. Dan untuk posisi yang tepat, yang bagian ini adalah bagian bawah, ini yang menghadap ke bawah, ini yang di atas. Jadi jangan sampai salah ya, dan pastikan soket ini tepat seperti ini. Kita bisa adjust lagi soketnya, jadi soket ini bisa kita putar dan kita setting nanti pas pemasangan di mobil. LED ini warnanya putih dan konsumsi dayanya tuh sekitar 20 wattan, tapi saya belum tahu apakah segitu. Nanti saya coba ukur menggunakan wattmeter. Jadi untuk tegangannya itu dia bekerja di arus DC 12-15 volt. Untuk di truk mungkin tidak bisa ya, karena kalau di truk itu 24 volt, tapi dia bisa untuk di mobil-mobil yang 12-15 volt. Saya akan coba nyalakan salah satunya dulu. Sekarang saya coba dulu nyalakan, apakah dia non polaritas atau positif dan negatifnya itu bisa dibolak-balik. Kita akan coba lihat, sekalian kita coba lihat hasil cahayanya. Di sini saya akan kasih yang positif, di sini negatif, karena di sini adalah untuk sinyal standby atau arus standby pada soket H4 ini ya. Kemudian yang di sini untuk low beam dan ini high beam, bisa positif atau negatif, itu tergantung di mobil. Tapi saya akan coba di sini yang positif ya. Di sini positif dan di sini yang negatif. Untuk low beamnya, dia menyala dengan baik dan kipasnya tidak terlalu berisik. Warnanya 6000 Kelvin atau putih bening ya, seperti ini. Dan kalau saya perhatikan di sini cahayanya terang ya. Bisa kalian lihat. Ini untuk low beamnya. Saya coba untuk high beamnya. Ini untuk high beamnya. Kalau menurut saya dilihat di sini dengan harga 200 ribuan, ini terang ya. Nah, kalau di sini saya kasih positif, saya coba kasih yang negatif di sini, dan yang di bagian sini positif. Oke, dia menyala, berarti dia non polaritas, positif negatifnya bisa dibolak-balik ya. Ini yang low beam. Ini yang high beam. Cahayanya lumayan padat, terang.
Oke, sekarang saya akan coba berapa watt pada lampu LED ini. Di sini tegangan yang saya gunakan adalah 13,6 volt. Itu adalah tegangan yang biasa di mobil 12 volt, dan saya coba untuk yang low beam dulu dan kita lihat berapa watt. Kita lihat di bagian di sini, ini masih 0,0 watt ya. Kita coba yang low beam ya. Oke, di sini menunjukkan 23 watt dan terus turun 22 watt. Karena kalau biasanya LED ini wattnya akan drop setelah dia menyala beberapa lama atau sekitaran 5 sampai 10 menit. Tapi saya coba nyalakan dulu hingga dia mencapai 10 menit. Berapa watt dia drop? Saya akan coba nyalakan dulu hingga dia mentok ya. Di sini mentok, tidak turun lagi wattnya. Ini sudah 10 menit lebih, dan di sini untuk daya wattnya itu sekitaran 21 watt dan tidak kurang dari 21 watt, pasti di atas 20 watt. Ini adalah angka impresif untuk harga LED yang cukup terjangkau, tidak sampai 300 ribuan atau 200 ribuan harganya, dan untuk daya wattnya cukup impresif di atas 20 watt. Ini untuk yang low beam ya. Untuk yang high beamnya, untuk yang high beam itu sama, tapi di sini untuk low beam dan high beam ada dua chips ya, dua chips, satu chips low beam dan satu chips high beam. Apabila high beamnya itu menyala, chips low beam akan mati. Jadi sama seperti LED lainnya, mode low beam dan high beam itu terpisah atau bergantian untuk penyalaannya. Kalau dilihat dari sini, cahayanya padat dan terang. Tapi apakah setelah dipasang cahayanya akan tetap terang dan padat? Saya belum tahu. Nanti saya coba tunjukkan dan kita akan lihat seberapa worth it LED ini dengan harga 200 ribuan. Apakah dia bisa menerangi jalan dan apakah dia lebih terang dari lampu standar di mobil. Terus ikuti video ini dan jangan kemana-mana. Oke, jadi saya akan memasang LED ini di mobil Daihatsu Sigra ini, yang headlampnya itu adalah soket H4 ya. Jadi ini sesuai karena LED-nya itu soket H4. Di sini bowl lamp itu masih standar halogen, dan saya akan coba memasang LED dari ADN Lighting ini ke mobil Daihatsu Sigra ini. Dan sebelum itu nanti saya coba bandingkan dengan halogen standarnya ini, mana yang lebih terang. Oke, cara pemasangannya ini mudah ya, tidak perlu penambahan relay, tidak perlu merubah soket, asal soketnya sesuai karena headlamp ini H4. Ini adalah lampu atau bohlam LED H4, maka pemasangannya PNP tanpa merubah soket atau penambahan kabel. Ya PNP ya, pemasangan di rumah pun ini bisa dilakukan. Jadi tidak perlu penambahan relay. Pertama saya akan melepas dulu bohlam standar mobil ini. Ya, cara pelepasannya gampang ya. Ini soketnya tinggal kita tarik seperti ini, tapi kadang ada juga yang keras, hati-hati penarikannya. Kemudian lepas karetnya, karet headlampnya ini kita tinggal lepas. Kemudian pengait pada atau pengunci bohlam ini kita tekan lalu keluarkan seperti ini. Lalu saya tarik halogennya. Ini halogen standar 60/55 watt. Cukup besar ya konsumsinya. Ini standar di mobil biasa digunakan. Setelah itu saya akan pasang bohlam LED-nya. Cara pemasangannya mudah ya, tapi kita harus melepas dulu soket LED-nya ini dengan cara diputar. Kemudian temukan posisi untuk mengeluarkannya, kemudian tarik ke depan. Dan ini soketnya sudah saya lepas dari LED-nya. Saya pasang dulu soketnya ya. Ini soketnya yang bagian ini di bagian atas. Kalian bisa lihat yang ini yang di bagian atas. Tinggal kita posisikan dudukan soketnya di sini. Setelah seperti ini, baru kunci pengaitnya. Oke, ini sudah saya kunci. Kemudian ini karetnya langsung saya pasang. Jangan langsung pasang lampu LED-nya. Karetnya dulu dipasang.
Oke, jadi ini karetnya sudah terpasang, barulah saya pasang bohlam LED-nya. Perhatikan di sini yang bagian ini yang di bawah, yang ini jadi dia posisinya seperti ini ke bawah, ini yang menghadap ke atas. Chips LED-nya ini menghadap kiri kanan. Tinggal saya masukkan ke dalam sini. Kemudian saya cari posisi yang pas agar dia masuk ke soketnya kembali. Oke, sudah saya tekan, kemudian saya putar, lalu di sini sudah terkunci namun belum saya setel. Dan ini nantinya kita bisa setting atau kita putar seperti ini untuk menemukan cut off yang baik. Tapi sebelum itu saya pasang dulu soketnya, soket LED-nya, soket lampunya ini seperti ini. Dan karena dia sesuai, jadi ini tinggal ditancap saja seperti ini dan terpasang. Oke, jadi karetnya terpasang, tidak perlu saya potong lagi karetnya dan tidak perlu saya tambah relay atau gimananya. Ini sudah terpasang. Dan yang sebelah kiri sana, ini sebelah kanan, headlamp kanan, ini kirinya masih standar. Ini yang sudah diganti LED dan saya akan coba bandingkan dulu bagaimana hasilnya. Posisinya seperti ini ya, tapi ini tidak pas. Kita bisa putar di bagian sini, kita putar bokongnya seperti ini. Nanti kita cari posisi LED-nya. Untuk mencari posisi LED yang tepat dan cut off yang bagus, pastinya saya harus menyalakan lampunya ya. Namun saat ini pada siang hari tidak apa-apa, nanti saya coba uji juga di malam hari untuk melihat dulu bagaimana cahayanya sekarang. Saya coba nyalakan, dan di sini yang sebelah kiri halogen standar, yang kanan sudah ganti LED, dan kalian bisa lihat di sini ya kondisinya. Yang saya rasakan atau saya lihat langsung di sini yang lebih terang itu LED ya. Namun di sini kalau di kamera saya lihat agak kejauhan, tapi kalau saya lihat secara langsung ini warnanya putih. Ini hanya efek dari kameranya saja. Kalau di sini warnanya putih asli ya. Oke, di sini LED-nya cukup ada bias, tapi tidak terlalu banyak biasnya atau tidak terlalu ketara ya. Di sini cut off-nya juga oke. Kalian bisa lihat, dan sorotnya sudah disetting untuk ketinggiannya sama dengan yang standar seperti ini. Untuk suara kipasnya pun tidak terlalu berisik ya. Tidak terlalu berisik, bahkan sangat smooth saya dengar di sini. Ini kondisi mesin mati ya. Ini untuk yang low beam atau lampu dekat, saya coba nyalakan lampu jauhnya ya. Ini high beam, ini low beam. Oke, bisa kalian bandingkan sendiri dengan halogen standar 60/55 watt, dan kalian bisa menilainya dari sini. Oke, jadi kesimpulannya kalau di sini yang saya lihat lebih terang LED ini daripada halogen standar yang lebih besar wattnya 60 watt per 55 watt, sedangkan LED ini hanya 20 wattan, dan kalian bisa lihat terangnya bagaimana. Dan saya akan coba ganti yang sebelah kiri ke yang LED, dan kita coba juga uji hasil di malam hari. Simak terus video ini. Berhubung hari sudah malam, makanya saya akan coba uji dulu lampu LED dari Aden Lighting ini. Dan di sini kondisinya baru siap hujan ya, tapi sayangnya hujannya hanya sebentar. Kalau tidak, saya bisa tes untuk kondisi hujan LED ini. Dan di sini pada aspalnya atau jalannya ini basah, tapi cahayanya tetap bisa menembus atau bisa tetap menerangi jalannya yang baru selesai hujan. Dan kalau saya berada di depan lampu LED ini atau mobil yang menggunakan lampu LED ini, sedikit agak silau, tapi tidak terlalu ketara atau tidak terlalu parah, masih bisa ditoleransi. Karena bias cahayanya agak ada ya ke atas, tapi tidak terlalu parah. Ini hanya efek dari kameranya saja. Di sini posisinya lampu fog lamp mati, lampu utama menyala ya. Saya coba untuk matikan lampu utamanya. Ini dalam kondisi gelapnya seperti ini, dan saya coba nyalakan. Oke, terang ya. Dengan harga 200 ribuan ini cukup terang menurut saya. Ini high beamnya, ini low beam. Ini high beamnya, ini low beam. Dan high beamnya di sini sangat terasa terangnya ya. Perpindahan dari low beam dan high beamnya itu terangnya itu terasa, bisa kalian lihat. Dan pada saat saya nyalakan fog lamp, di sini fog lampnya masih menggunakan halogen kuning standar. Saya coba nyalakan dulu. Ini halogen 19 watt ya. Dan ini fog lampnya sedang menyala warna kuning seperti ini. Ini hanya menggunakan halogen standar saja. Dan lampu utama mati di sini ya.
lampu utama sedang dalam keadaan mati, fog lamp menyala dengan halogen standar kuning 19 watt. Dan pada saatnya saya nyalakan lampu utamanya, wow, terang ya, sangat membantu sekali di sini. Ini saya matikan fog lamp dan saya nyalakan fog lampnya. Ini hanya fog lamp, lampu utama mati, saya nyalakan. Wow, terang ya. Tapi kita akan fokus ke lampu utama saja di sini. Fog lamp saya akan matikan dulu. Dan ini adalah hasilnya, dan kita akan mencoba dulu lampu LED ini di jalan bagaimana hasilnya, terus ikuti video ini. Oke, setelah saya gunakan di jalan tadi hasilnya memuaskan ya. Dengan cahaya seperti ini pun saya bisa melihat jalanan dengan jelas. Padahal kondisi tadi itu jalannya itu basah ya. Tadi pun untuk high beamnya pun terasa di sini ya terangnya. Kalian bisa lihat di sini. Dengan harga 200 ribuan ini lebih dari yang diharapkan ya. Tapi di sini untuk bias cahayanya pun masih ada. Walaupun bias cahayanya tadi masih ada di sini di jalan tadi saya gunakan dan berpapasan dengan pengendara lain, itu tidak ada yang merasa terganggu dengan cahaya atau LED yang saya gunakan ini. Masih oke. Dan satu lagi ya, cut off-nya mungkin agak berantakan, namun itu tidak terlalu ketara atau tidak terlalu parah, masih bisa ditoleransi untuk cut off-nya. Padahal saya hanya menggunakan LED saja atau lampu utama saja tanpa menggunakan fog lamp. Cahayanya pun saya melihat dengan jelas pada saat saya berkendara di jalanan tadi dan pada saat saya melihat di dalam kabin. Ini untuk low beam, ini untuk high beam. Low beam, high beam. Oke, nice ya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian LED ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya ya, tapi perlu diingat saya bukan penjualnya. Cahayanya luar biasa, tidak terlalu mahal LED-nya.
Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga ya, like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.